Kemarin kita sudah membahas hukuman pancung. Silahkan bisa mampir di video tersebut. Bisa klik di pojok kanan atas atau bisa klik link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Pada video tersebut kita bahasin seputaran hukuman pancung hingga penjelasan ilmiah setelah leher putus. Apa yang terjadi pada tubuh setelah leher putus? Apakah masih merasakan sakit atau gimana? Ngeri pastinya. Bisa lihat aja pada videonya. Untuk kali ini kita bahasin hukuman suntik mati dan seputaran suntik mati. Maaf bagi yang salah kamar. Suntik mati, penggunaan utamanya adalah untuk hukuman mati, eutanasia, dan bunuh diri. Sebagai salah satu metode hukuman mati, suntik mati ini mulai mendapat popularitas pada abad ke-20. Mungkin menggantikan metode lain seperti hukuman gantung, hukuman tembak, kursi listrik, kamar gas, atau hukuman pancung yang dianggap lebih tidak berperi kemanusiaan, walaupun masih terus diperdebatkan sisi kemanusiaannya, seperti di Amerika Serikat. Misalnya, suntik mati terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama adalah memberikan suntikan untuk anestesi. Tahap kedua, memberikan suntikan untuk melumpuhkan tubuh dan menghentikan pernafasan. Dan tahap ketiga adalah memberikan suntikan untuk menghentikan detak jantung. Mengutip Detik Hel, tanpa anestesi, terpidana akan mengalami asphyxiasi, sensasi terbakar pada seluruh tubuh, nyeri pada seluruh otot, dan akhirnya berhentinya detak jantung. Sehingga anestesi diperlukan untuk meminimalisir penderitaan dan untuk membangun dan menciptakan opini publik bahwa hukuman suntik mati relatif bebas rasa sakit. Sodium thiopental atau pentotal, entah benar atau tidak saya menyebutnya, adalah obat bius yang bisa membawa seseorang ke alam tidur. Obat ini akan membuat rasa ngantuk sampai akhirnya tertidur dalam waktu 15-30 detik. Biasanya dosis yang dipakai untuk operasi adalah 100 hingga 150 mg. Menurut Amnesty International, untuk kebutuhan eksekusi biasanya digunakan dosis letal 5 gram. Dengan dosis tersebut, seseorang akan langsung tidak merasakan apa-apa setelah dibius. Jadi ini adalah tahap pertamanya, atau tahap anestesi. Tahap selanjutnya, penyuntikan pavulon, yakni penenang otot yang pada dosis tertentu bisa menghentikan nafas melalui pelumpuhan kerja diafragma dan paru-paru. Obat ini akan bekerja dalam waktu 1-3 menit setelah disuntikan dalam tubuh. Dalam eksekusi suntik mati, obat ini diberikan dosis di atas 100 mg atau lebih tinggi daripada dosis operasi. Tahap ketiga atau terakhir yakni penyuntikan racun. Masih mengutip Detik Hel, potasium klorid adalah racun yang paling bagus untuk menghentikan kerja jantung. Dalam dosis yang mematikan akan mengganggu fungsi organ jantung dan akhirnya memicu serangan jantung. Umumnya pada proses penyuntikan, terpidana tidak akan tahu siapa yang menyuntik obat tersebut karena matanya tertutup atau dihadapkan ke arah yang berlawanan dari si penyuntik. Dokter atau tim medis akan memeriksa terpidana mati untuk memastikan apakah ia benar-benar mati atau tidak. Dalam 1 hingga 2 menit setelah obat terakhir disuntikan, baru tim medis terkait memberitahukan kematian terpidana pada publik selang waktu 5 hingga 20 menit. Ini untuk menghindari kesalahpahaman. Setelah benar-benar dipastikan meninggal, mayat terpidana mati akan dimasukkan dalam kantung mayat dan selanjutnya diotopsi. Pada tahap ini barulah pihak keluarga dan yang berkepentingan diperbolehkan untuk melihat mayat. Nah, kira-kira hukuman mati pada metode ini lebih berperi kemanusiaankah dari metode hukuman mati yang lainnya? Kita terus berupaya mencari bentuk hukuman mati seperti apa yang paling manusiawi. Tapi ini bukankah kontradiksi? Bahwa hukuman mati itu sendiri sebenarnya tidak berperi kemanusiaan. Negara-negara Uni Eropa
mulai menghapuskan hukuman mati. Indonesia sendiri, hukuman mati masih dilakukan seperti untuk kasus kejahatan terorisme dan pengedaran narkoba, tapi tidak untuk para terpidana korupsi. Suntik mati memang tidak melulu untuk urusan kasus hukuman mati. Terkadang keputusan suntik mati sukarela diambil karena pasien sakit keras yang putus asa dan depresi. Seseorang yang menderita sakit keras yang sudah putus asa dan menyerah saat pengobatan tidak lagi mampu untuk menyembuhkan, memutuskan untuk perlahan-lahan hilang kesadaran dan mati menjadi pilihan alternatif. Dalam ilmu kedokteran, tindakan ini disebut dengan eutanasia. Sebenarnya, eutanasia metodenya tidak hanya dengan memberikan suntikan, tapi juga ada yang dengan memberikan pil atau obat lainnya. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan suntik mati ini. Jangan lupa terus dukung channel kami agar semakin berkembang. Saya Usul Pujiono. Sampai jumpa.